Tapi jikalau bentar. Silakan. Tapi jikalau kita melihat seperti ayat alif lam mim kayak gitu Pak, apakah itu juga ada asbabun nuzulnya Pak? Apakah ayat-ayat itu namanya Fawatihus Suwar ya, bukan surat ya? Yasin Ada kayak gitu yang asbabun nuzulnya juga. ya 3 pertanyaan dulu ya, sama satu ini punya, oh ini ternyata udah ada beberapa ini. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Fahrudin itu tentang masalah sihir, terus kemudian Mas Iskandar bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul suatu ayat. Terus yang ditanyakan Reza Mahdavi tadi terkait tentang masalah ayat-ayat Fawatihus Suwar ya. Fawatihus Suwar, huruf-huruf muqatta'ah ya, huruf-huruf muqatta'ah itu termasuk itu tadi. Alif lam mim toha yasin dan lain sebagainya, itu apakah ada asbabun nuzulnya. Terus ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Apa pengertian dari urgensi? Ini urgensi asbabun nuzul kok ditanyakan ya. Apa pengertian urgensi? Urgensi itu ya pentingnya. Oh, ini jangan ditanyakan ya. Pentingnya asbabun nuzul. Pentingnya asbabun nuzul itu apa? Lah itu pentingnya dibaca di buku. Kalau pengertian urgensinya itu Anda cari di kamus ya. Anda cari di kamus, Anda cari di Wikipedia udah ketemu itu. Anda mahasiswa itu jangan ini ya. Harus banyak baca. Nanti kalau banyak baca nanti Anda ketemu sama istilah-istilah yang sering dipakai di dunia akademisi, istilah-istilah yang agak intelek lah ya. Jadi mahasiswa itu pakainya bahasa-bahasa intelek, jangan bahasa yang alay. Kalau masih sekolah pakai bahasa yang alay, bolehlah silakan. Nah, kalau mahasiswa bolehlah pakai bahasa alay, tapi itu di luar kuliah, di luar akademisi. Ya, Anda ngobrol sama teman Anda pakai bahasa alay itu hak Anda ya, selama itu masih dalam koridor etika dan kesopanan ya. Tapi kalau di dunia akademisi itu Anda harus tahu nih istilah-istilah yang sering dipakai di dunia akademisi ya, diksi-diksi yang sering dipakai. Karena Anda sudah masuk ke sini itu sudah masuk. Ya, ibarat sudah bahasa ya bahasa sekalian. Tuh, jangan jadi akademisi yang setengah-setengah itu. Itu ya, jadi kalau urgensi itu penting ya, pentingnya. Jadi kadang di dunia akademisi itu ya pakai istilah-istilah yang kadang nggak umum. Yang 3 tadi silakan dijawab dulu. Bu Naidi sama Octavia silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Maksimal 1 menit harus sudah menjawab. Ya, udah lebih 1 menit ya. Saya anggap nggak bisa jawab ya. Oke, tadi terkait pertanyaan dari Mas Fahrudin ya, Mas Fahrudin tentang masalah sihir. Ya, ada yang menerangkan tentang masalah itu ya. Kalau di Islam sihir itu ya ada gitu ya. Jadi istilah sihir itu ada dan sihirnya itu sendiri ya ada. Gitu. Anda bisa lihat di surat Al-Baqarah itu terkait tentang masalah apa namanya
Nabi Sulaiman ya. Jadi fitnahan Nabi Sulaiman terkait tentang bahwa beliau itu tukang sihir itu kan dijawab di apa namanya surat Al-Baqarah itu ayat saya lupa itu. Terkait tuduhan orang-orang Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa apa namanya bukan Bani Israel ya. Kalau ya Bani Israel dulu itu juga menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu ya apa namanya orang-orang kafir waktu itu ya, waktu zaman Nabi Sulaiman itu menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu termasuk tukang sihir. Tapi ada juga yang nggak menganggap bahwa beliau tukang sihir ya, karena beliau itu memang pada saat itu kan orang-orang melihat secara langsung, ya, melihat secara langsung bagaimana kesaktian Nabi Sulaiman. Jadi real ya, jadi manusia bisa terbang dan lain sebagainya, bisa baca binatang itu kan apa namanya saat itu ya betul-betul melihat kesaktian secara langsung. Tapi orang-orang kafir pada masa Nabi itu menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Nah itu dijawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Wattaba'u ma tatlush syayatin. Apa namanya ayat, ada yang hafal nggak? Wattaba'u ma tatlush syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unsila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut gitu ya. Nah, ada yang hafal ini. Ini ya, jadi ada yang ini enggak bahwa terjemahannya silakan di ini apa? Baca. Ada yang terjemahannya ya, Pak? Ya, terjemahannya silakan dibaca. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, yaitu malaikat, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Ya, jadi ayat ini itu ya jelas menerangkan bahwa ilmu tentang sihir itu memang ada gitu. Ya, jadi termasuk sihir terkait memisahkan antara suami dan istri biar bercerai itu ada, gitu. Ilmunya itu ada. Tapi sekaligus menerangkan bahwa ayat ini itu juga menerangkan bahwa sihir itu datangnya dari setan. Dalam hal ini dari jin gitu ya. Nah, tapi di ujung ayat ini menerangkan bahwa itu semua tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Gitu. Jadi kuncinya itu kita itu harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau berpegang teguh kepada Allah itu ya apapun sihirnya nggak akan mempan gitu aja. La haula wala quwata illa billahil nanti mudah itu. Jadi kalau pertanyaannya sihir itu ada apa enggak, ya ada gitu. Cuma sihir itu ilmunya setan, ilmunya jin ya. Kalau kita sebagai orang beriman ya nggak usah main-main jin, nggak usah berteman sama jin gitu ya. Ya kalau ada jin yang cuma say hello saja ya kita say hello juga gitu. Cuma ya jangan berteman lebih jauh gitu ya. Tuh, karena kita itu kalau berteman dengan sejahat-jahatnya manusia. Ini perhatikan ya, kita itu kalau berteman dengan sejahat-jahatnya manusia itu lebih baik daripada berteman dengan sebaik-baiknya jin. Paham ya? Paham nggak Mas Farudin? Nah, Farudin. Oke Pak, insya Allah. Nah, ini kuliah ini juga nanti ini didengar sama jin-jin di sekitar Anda ini ya. Jadi
Ini jadi tak perhatikan ya, tak garis bawah ini jinnya biar dengar ya. Jadi baik-baik kita kita berteman dengan seburuk-buruknya manusia itu lebih baik daripada baik-baiknya jin. Tapi ya jin ya juga ada yang beriman kan gitu ya. Jadi kita sama jin juga harus sopan ya. Mas Farudin kalau mau pipis misalkan ya jangan di sembarang tempat ya. Itu dalam rangka untuk menghormati wong kita nggak lihat kan. Siapa tahu yang kita pipis itu ternyata kepalanya jin kan marah kan gitu kan. Jadi gitu. Mas ya. Terus pertanyaannya Mas Isnandar ya kan, Iskandar apa Isnandar. Jadi terkait tentang masalah bagaimana kita tahu terkait tentang ayat yang ada asbabun nuzulnya dan tidak ada asbabun nuzulnya. Buat yang belum tahu, asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkannya ayat. Nah, ya, sebab-sebab diturunkannya ayat. Tapi sebab di sini itu bukan sebab akibat ya, bukan hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu dalam artian ini kalau sebabnya nggak jadi ada, nanti ayatnya nggak jadi turun, nah gitu. Jadi ada sebab akibat. Jadi harus dipahami, makanya bukan sebagian, malah mayoritas ulama memaknai asbabun nuzul itu peristiwa-peristiwa yang mengiringi saat atau setelah atau setelahnya ya atau sebelumnya atau pada saat ayat itu turun. Ini ya, peristiwa-peristiwa yang mengiringi baik itu setelah, baik itu sebelum atau ketika ayat itu turun ya. Nah, itu dimaknai seperti itu. Jadi jangan dimaknai sebagai sebab kausalitas ya. Sebab ayat ini turun. Allah menurunkan ayat karena kejadian tertentu, bukan ya. Tapi Allah menurunkan ayat. Nah, ini termasuk menjawab pertanyaan kenapa ayat Al-Qur'an diturunkan tidak urut. Yang tidak urut itu penurunannya, ya, bukan Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'an itu ya tetap urut. Tapi penurunannya itu yang acak. Termasuk salah satunya itu berdasarkan kebutuhan umat pada saat itu. Lah kebutuhan ini kan ada peristiwa, ada pertanyaan dan lain sebagainya. Anda buka halaman 73 ya. Halaman 73 terkait tentang asbabun nuzul ya. Pengertian asbabun nuzul. Nah, ini suatu peristiwa yang terjadi menjelang turunnya ayat. Peristiwa-peristiwa pada masa ayat itu diturunkan yaitu dalam waktu 23 tahun. Bukti peristiwa itu terjadi sebelum atau sesudah ayat itu diturunkan. Peristiwa yang dicakup oleh suatu ayat baik pada waktu 23 tahun itu maupun terjadi sebelum dan sesudahnya. Nah, ini pengertian asbabun nuzul. Nah, bagaimana kita tahu ada ayat sebuah ayat itu ada asbabun nuzulnya atau tidak? Jadi tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Ini harus diperhatikan. Bahkan jadi gini ya, ulumul Quran itu secara keilmuan, ulumul Quran kan cabangnya banyak kan. Kemarin kita sudah mempelajari ulumul Quran, cabangnya banyak. Nah, itu ada ulumul Quran, ada salah satu beberapa cabang ulumul Quran itu yang ilmunya itu intinya cuma dua sebenarnya kalau di ulumul Quran. Ada ilmu diroyat, ada ilmu riwayat. Nah, ini perhatikan nih. Ada ilmu diroyat, ada ilmu riwayat. Kalau diroyat itu hasil istihad, hasil pemikiran, hasil ya pokoknya mikir. Ya tentunya dengan dasar-dasar tertentu ya, mikirnya nggak asal mikir ya. Kemudian ada ilmu riwayat. Nah, ilmu riwayat itu harus ada sumbernya, harus bersanad. Ya, harus bersanad. Harus mutawatir. Ini kalau Anda belajar ulumul hadis itu. Harus mutawatir, harus ada sumbernya. Harus ada riwayatnya. Sama seperti hadis. Nah, ini harus turun temurun, harus diterangkan. Ada riwayatnya, baik itu riwayat dari sahabat maupun dari Rasulullah maupun dari tabi'in ya. Jadi kalau riwayatnya dari Rasulullah langsung berarti itu nanti statusnya marfu ya.
Nah, kalau riwayatnya dari sahabat nanti statusnya mauquf. Nanti kalau riwayatnya dari tabi'in, berarti di tabi'in itu berarti statusnya maktub. Nah, ini orang bahasa Arab harus tahu ya. Nah, ilmu riwayat termasuk salah satunya itu adalah ilmu asbabun nuzul. Jadi kenapa kita tahu pada saat itu ada peristiwa ini dan itu karena diriwayatkan turun-temurun. Maka ilmu asbabun nuzul itu ya tidak lepas dari ulumul hadis. Karena ada periwayatan. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang menyampaikan. Ya. Nah, dalam asbabun nuzul itu seperti itu berarti masuknya ilmu riwayat apa diroyat? Ilmu riwayat. Kalau ilmu diroyat itu yang dari pemikiran. Contohnya misalnya kayak ilmu tafsir itu kan ada yang riwayat, ada yang diroyat, paham ya? Kalau ilmu tafsir ada yang pakai riwayat, ada yang pakai ya kali sendiri. Ini tafsir bebas biasanya nih ya. Nah, kalau kayak tafsir yang pakai riwayat kan tafsir Jalalain misalkan. Nah, kalau yang pakai riwayat ada tafsir jalan lain. Nah, kalau yang satu jalan lain, yang satu jalan lain. Nah, ya cuma namanya Al-Quran itu ya selama penafsiran karena memang Al-Quran itu ya memang luas sekali ya cakupannya ya. Jadi ya nggak salah kalau ditafsirkan dengan tidak pakai riwayat ya nggak salah. Mau nyatanya riwayat itu yang sampai kepada kita ya juga tidak banyak. Maka dari itu asbabun nuzul itu dinilai bahwa yang ada asbabun nuzulnya itu di antara sejumlah semua ayat itu, jumlah ayat Al-Quran ada berapa? Hah? Ayat Al-Quran ada berapa, Mbak Rofiatus Zahro? 6.666. Apa ya? Itu kan biar gampang menghafal saja. 6.666, 6666. Nah ini Anda nggak boleh menjawab sebelum Anda menghitung. Dihitung. Ngitungnya nggak usah satu-satu, capek. Ngitungnya kan itu ada 114 surat. 114 surat, masing-masing surat kan sudah ada tulisan jumlah ayatnya. Nah, itu tinggal dijumlahkan saja. Ini nanti saya mau kasih PR untuk Mbak Rofiatus Zahro ini khusus. Tolong dihitung ayat Al-Quran ya. Nanti tolong disampaikan di grup WA ini biar orang tahu ini, teman-temanmu tahu. Ya. Sudah setiap hari nggak rutin baca Quran, ayatnya aja nggak tahu. Ya, ini sebenarnya bukan hal yang prinsip ya. Jumlah ayat dalam Al-Quran itu bukan hal yang prinsip. Dan itu nggak pernah dibahas di masa sahabat, itu nggak pernah dibahas. Karena bagi para sahabat itu nggak penting jumlah ayat itu. Makanya kadang ada yang berpendapat ini masih dalam satu ayat. Oh ini sudah beda ayat. Nah, makanya kan wakaf kan beda-beda. Ada wakaf yang namanya ilmu, ini kan ilmu apa namanya? Wasol ya, ilmu wasol dan ibtidah itu ya. Ada wakaf, ada wasol. Terkadang itu ada penghujung ayat yang dia harus dilanjut kan gitu kan. Tidak boleh berhenti malah. Jadi lu ngapain itu kok dipisah ayatnya kan gitu. Nah, ini kan persoalan cara membaca saja sebenarnya. Ya, karena Al-Qur'an zaman dulu nggak ada itu tulisan ayat 1, ayat 2, ayat 3 nggak ada. Ya, termasuk surat ya. Termasuk surat. Nggak apa ya? Zaman sahabat itu nggak ngitung suratnya itu ada berapa ya. Ya cuma karena ketika penulisan Al-Quran itu ya untuk mempermudah saja ya. Akhirnya kayak surat At-Taubah dari surat Al-Anfal kan dipisahkan gitu. Padahal Nabi Muhammad ya nggak pernah itu memisahkan kan gitu. Ya tapi ya yang penting kan bagi kita itu Al-Qurannya kita yang kita baca sekarang masih sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah ini kesimpulan sementara. Nanti kalau kita belajar tentang masalah ilmu nasikh mansuh, nanti kita malah bingung lagi ya. Karena ada ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya nggak sampai kepada kita. Gitu. Nanti bingung lagi nanti Anda ya. Pak berarti Al-Qurannya nggak lengkap. Nah, nanti dibahas di ilmu nasikh dan mansuh.
Jadi kalau Anda berkeyakinan bahwa Al-Quran itu nggak sempurna dikorupsi sama orang-orang para sahabat, nanti Anda nggak jauh beda dengan orang-orang Syiah. Nah, nanti bisa diterangkan dari kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa ya tentang masalah ketidaksampaian itu. Beda pandangan ya antara orang Syiah dengan orang Sunni. Itu ya. Nah, ini terkait tentang masalah asbabun nuzul. Nah, bagaimana kita tahu? Jadi kalau asbabun nuzul yang kan namanya riwayat itu kan ada yang derajatnya sahih, ada yang derajatnya hasan, ada yang derajatnya dhaif. Nah, kalau yang betul-betul sahih, betul-betul mutawatir, asbabun nuzul itu tidak lebih daripada 400 ayat. Ya, dari jumlah sekian ayat, ya, yang kata Mbak Rofiatus Zahra itu 6.666, itu tidak lebih dari 400. Berarti banyak ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Ya, tapi kalau dalam apa namanya masalah riwayat saya kira ya bisa jadi ada ayat yang ada asbabun nuzulnya tapi tidak sampai kepada kita gitu. Ya. Itu. Nah, ini terkait tentang masalah asbabun nuzul. Nah, bagaimana kita tahu mana ada ayat yang ada asbabun nuzulnya dan tidak? Ya karena ini ilmu riwayat ya harus ada riwayatnya. Nah, karena kita ini riwayat kita ini kan bisa kita dapatkan dari kalau dulu kan dari lisan ke lisan kan. Nah, kalau sekarang kan sudah tertulis. Anda bisa buka di kitab Lubabun Nuqul. Ya, kitab Lubabun Nuqul itu PDF-nya sudah banyak sekali. Nah, silakan ini nanti Anda cari kitab Lubabun Nuqul. Di situ tertulis tentang masalah riwayat-riwayat tentang masalah asbabun nuzul. Ya. Anda cari nanti ya kitab Lubabun Nuqul. Di situ membahas khusus tentang masalah asbabun nuzul. Itu tadi pertanyaan Mas siapa tadi? Iskandar ya. Terus Mas Reza Mahdavi terkait tentang apa namanya ayat tadi ya tentang alif lam mim dan sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan kalau yang nggak ada asbabun nuzulnya itu ya turunnya ujuk-ujuk gitu Mas. Ujuk turun itu aja, nggak ada peristiwa, nggak ada apa itu ujuk turun. Ya. Nah, kalau tentang masalah alif lam mim, toha dan lain sebagainya itu memang nggak ada asbabun nuzulnya. Dan itu nanti banyak penafsiran. Ada yang memasukkan ayat-ayat itu di ayat-ayat mutasyabihat ya. Dan nanti kita bahas di ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ya, lebih jauh kita nanti bahas di situ tentang masalah huruf-huruf muqatta'ah ini, ya, huruf-huruf famatihus suwar ini. Nah, nanti silakan ya Anda dibaca sendiri itu tentang masalah macam-macam asbabun nuzul ya. Halaman 78. Halaman 78 macam-macam asbabun nuzul, ada yang ditinjau dari aspek bentuknya, ditinjau dari segi sebab ayat turunnya ya. Terus kemudian nah ini kaidah penarjihan. Tarjih itu memilih mana riwayat yang paling kuat. Nah, itu ya, kaidah penarjihan. Memilih mana ayat yang paling kuat. Makanya kalau di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Maka nggak kaget ya kalau Muhammadiyah itu kalau ada dua dalil, yang satu dalilnya dari sahabat, yang satu dalilnya dari Rasulullah. Orang Muhammadiyah pasti memilihnya yang dari Rasulullah. Yang langsung dipraktekkan Rasulullah maksudnya. Ya meskipun kalau dipraktekkan sahabat disetujui oleh Rasulullah itu nggak masalah, itu sudah sama statusnya itu sama-sama dari Rasulullah ya. Ya, contohnya kayak orang NU lah, orang NU itu kan pakai doa iftitah itu yang dibaca oleh sahabat, tapi dipuji oleh Rasulullah kan gitu kan. Nah, kalau orang Muhammadiyah itu bacanya doa iftitah yang pernah dibaca oleh Rasulullah kan gitu. Jadi ya sebenarnya sama dari Rasulullah gitu. Cuma kalau tarjih itu namanya tarjih itu berarti memilih dalil yang dianggap nah ini ya dianggap paling kuat. Nah, karena dipraktekkan oleh Rasulullah kemudian ya itu yang dipilih. Meskipun itu ketika dipraktekkan oleh sahabat ya juga dipuji luar biasa ya sama Rasulullah. Seperti itu.
Jadi masalah ikhtilaf itu biasa ya, jangan bertentang ya, istilahnya apa, bertentang itu tajam. Dalilnya orang NU dengan orang Muhammadiyah ya sama-sama dari Rasulullah. Itu ya, termasuk ini terkait tentang masalah hikmah mengetahui asbabun nuzul ya. Ini nanti tolong dibaca sendiri. Itu saja, nanti beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan saya bisa bikin video ya nanti biar bisa disimak oleh Anda. Itu saja dari saya perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit bermanfaat untuk kita. Saja, dan tadi tolong dihitung jumlah ayat ya, jumlah ayat Al-Qur'an. Jangan, itu pelajaran SMP itu kalau nggak salah, pendidikan agama Islam SMP, jumlah ayat dalam Al-Qur'an 6.666. Nah, nanti biar Anda ngitung sendiri. Kalau ngitung sendiri kan ditanya orang kan. Gitu. Termasuk silakan cari kitab Lughahun Nuqul. Nanti yang silakan dicari PDF-nya. Yang pertama kali dapat silakan di-share di grup. Nah, ya, pertama dapat di-share di grup. Sebutkan nama Danim kan gitu kan. Kalau Anda disuruh menyebutkan nama Danim kan senang banget ya. Kayak saya mau ngasih nilai tambahan gitu. Ya wallahu alam ya. Mau dikasih nilai tambahan apa enggak, yang penting saya ini berkesan itu, oh ini anak ini gitu kan. Nah, ini anak ini ya, cari betul-betul serius kan gitu. Itu ya, jadi dihitung jumlah ayat Al-Qur'an sama itu cari Lughahun Nuqul versi PDF-nya saja, kitab Lughahun Nuqul versi PDF, tapi yang lengkap ya, yang lengkap, jangan yang cuma covernya saja. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.